wabarakatuh. Kenalin, nama aku Naufal. Kali ini bahas soal multiple process no reaksi. Jadi, aku ngambil soal di Himablau edisi 7, example 11.2. Kita bisa langsung aja baca soalnya. Aseton digunakan untuk manufaktur atau pembuatan banyak bahan kimia dan juga sebagai pelarut ya, solvent. Namun di perannya akhir-akhir ini banyak batasan yang mana uap dari aseton itu pelepasannya ke lingkungan itu dibatasi karena mungkin berbahaya. Kemudian kita diminta untuk mendesain sistem recovery aseton yang mempunyai diagram alir berikut ini. Semua konsentrasinya sudah dinyatakan di diagramnya, tapi ada yang perlu diperhatikan yaitu both uh, the gas and liquid are specified in weight percent. Jadi di dalam kasus ini gas dan juga liquid itu dinyatakan dalam persentase massa hanya untuk kasus ini ya, in this special case to make the calculation simpler. Kemudian kita diperintahkan untuk calculate A, F, W, B, and D per hour, yang mana G-nya itu diketahui 1400 kg per hour. Nah, kita bisa lihat di prosesnya itu, ini multiple proses terdiri dari 2 unit, dan dia sistemnya itu seri ya, dari satu unit ke satu, terus unit kedua lanjut unit ketiga. Nah, untuk pengerjaan multiple proses dengan sistem yang seri kayak gini, kita bisa mengerjakan dari satu unit lanjut ke unit berikutnya. Nah, kita bisa lihat di sini G-nya itu 1400 dalam kilogram per hour. Sehingga kita bisa buat basis ya. Kita buat di sini basisnya itu sama dengan 1 jam. Karena basisnya 1 jam, maka G itu diperoleh 1400 kg. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kita meninjau absorber kolom sebagai sistem pertama. Kita buat dulu boundary system atau batasan subsistem ya. Kita buat ini sebagai subsistem 1, subsistem pertama, yang mana neraca massa total itu in-nya G atau G itu 1400 kg. Kita kilogramnya nggak usah ditulis dulu aja. Kemudian ditambah W sama dengan out-nya itu ada A dan juga ada F. Kemudian kita lanjut ke neraca massa komponen. Kita cari di subsistem pertama ini mana yang dia itu paling sedikit. Jadi hanya ada di beberapa stream aja. Kita bisa lihat air atau udara itu ada di 2 stream. Begitupun dengan aseton ya, ada di G dan F. Kalau air ada di G sama A. Jadi kita bisa menggunakan keduanya dibandingkan menggunakan water yang ada di keempat stream di subsistem pertama. Oke, aku mulai dengan neraca massa komponen air di G itu 0,95 dikali 1400 kg ditambah di ini di W itu nggak ada air-nya jadi 0. Kita lanjut ke outputnya yaitu air di A 0,995
A. Di F juga nggak ada. Nah, dari sini kita bisa peroleh A-nya, yaitu kita lanjut langsung hitung ya. 0,95 dikali 1400 dibagi 0,99. Nah, hasilnya kita bulatkan kedua angka di belakang koma, 1336,68. Ini dalam kilogram ya. Kemudian kita lanjut ke neraca massa komponen dari aseton, yaitu di G 0,03 dikali 1400 ditambah di W itu gak ada aseton. Kita lanjut ke outputnya di F ya, yaitu 0,19 F, sehingga F-nya kita bisa peroleh yaitu 0,03 dikali 1400 dibagi 0,19. Hasilnya adalah 22 kilogram. Langsung buatin aja kayak gitu. Kemudian kita bisa peroleh W dari sini. Kita bisa peroleh W dari neraca massa total. Ini kita bisa peroleh W itu sama dengan A ditambah F. Ini udah diketahui, Berarti A ditambah F itu adalah 1336,68 ditambah 221 dikurang 1400. Hasilnya 157,68. Ini kilogram. Setelah itu kita lanjut. Ini udah diketahui W-nya, A-nya juga sudah diketahui, F-nya juga sudah diketahui. Kita lanjut untuk mencari B dan B. Kita lihat di sini di antara subsistem 2 dan 3 nggak ada data. Jadi kita bisa tinjau sebagai gabungan dua subsistem. Kita gambar boundary sistemnya. Kita gambar boundary sistemnya. Eh, kita tulis sebagai gabungan subsistem 2 dan 3. Neraca massa totalnya berarti in-nya adalah F sama dengan out-nya yaitu D ditambah B, di mana F-nya itu sudah diketahui 221 kg sama dengan D ditambah B. Ini kita lanjut ke neraca massa komponen. Kita cari yang paling sedikit, yaitu adalah, ternyata ketiga stream punya aseton dan water. Jadi ya udah, kita buat yang water dulu. Yang water yaitu di F waternya 0,81 dikali F-nya 221 kg dengan outputnya di D 0,01 D 0,01 D ditambah water di B 0,96 B. Nah, kita substitusikan misal di sini D-nya itu sama dengan 221 dikurang B. Kita substitusikan ini misal persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita substitusikan persamaan ke-1 ke persamaan kedua. Sebelum itu kita kalikan dulu 0,81 dikali 221. Hasilnya 179.
179,01 kg sama dengan 0,01, D-nya diganti sama ini, berarti 221 dikurang B sama dengan ditambah 0,96 B. Nah, kita lanjut. 179,01 sama dengan 0,01 dikali 221 itu 2,21 ya. 01 kita cek kali 221 itu 2,21. 2,21 dikurang 0,01 B ditambah 0,96 B. Nah, ini kita tinggal aljabar aja. 0,96 dikurang 0,01. Hasilnya 0,95 B. 0,95 B. 179,01 dikurang 2,21. Hasilnya 176,8 sehingga B bisa diperoleh 176,8 dibagi 0,95. Hasilnya 186,1. Kita buletin aja 186 kg. Nah, D-nya bisa diperoleh ya. Sini aku ganti warna aja. D-nya bisa diperoleh yaitu D sama dengan 221 dikurang 186. Berarti 221 dikurang 186 hasilnya 35 kg. Ini D-nya. Ini berarti B-nya udah diketahui, D-nya udah diketahui. Yang ditanya A, F, W, B, D. Ini udah diketahui ya. A-nya, ini F-nya, ini D-nya, dan ini B-nya, ini W-nya. Kemudian dalam per hour. Tadi kita basisnya itu 1 jam, berarti ini tuh sudah menyatakan sudah dinyatakan dalam 1 jam ya, per 1 jam. Udah dalam 1 jam, jadi itu jawabannya. Jadi untuk neraca massa komponen ini kita asumsinya steady state sehingga akumulasinya sama dengan 0 dan tidak terjadi reaksi sehingga generasi dan konsumsinya sama dengan 0. Sehingga tadi rumus yang kita gunakan itu in sama dengan out. Ini merupakan rumus yang kita gunakan. Sekian, bila ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.